Di sana mereka percaya kalau di awal bulan Desember anak-anak itu akan mendengar suara dan kedatangan dari sosok berbulu hitam besar, terus ada tanduk dan taring yang panjang, dan sosoknya ini bakalan masuk ke kota-kota lah. Nah, mereka percaya kalau misalnya pas awal bulan Desember itu si Krampus ini bakalan masuk, terus masuk ke kota-kota, diem-diem nangkepin si anak-anaknya ini, terus dibawa sama dia. Sosoknya ini tuh bawa sekumpulan kayak stick, bisa dibilang stick atau tongkat ya, dan bahannya tuh dari kayu birch. Nah, si tongkatnya ini digunain buat mukul anak-anak yang nakal. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Prita dan Aldo kembali menemani kalian di Kelam karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Wih, kenapa nih? Wah, malah yoga. Ya, setnya kita kan baru ya. Baru, benar, teman-teman. Baru lagi nggak sih? Nggak ya, masih Enggak, sama kayak yang terakhir sama ya? yang terakhir. Ya, set baru, nuansa baru, Benar. tayangan baru, cerita baru. Cerita baru. Tapi yang baru apa sih Brit, sebenarnya? Oke. Yang dari cerita kita yang baru itu apanya? Apa ya gitu, apa? Sebenarnya kita akan lebih banyak bahas kasus-kasus ya teman-teman, ya entah itu legenda mungkin di Indonesia, mancanegara, terus mitos, terus mitos mistis teman-teman. Terus habis itu alien boleh gitu, dan yang pasti kita akan Konspirasi. Benar, konspirasi atau membahas Pembunuhan. Iya, boleh semua. Dan yang pasti kita akan bahas peristiwa kelam di masa lalu. Masa lalu aja ya. Masa lalu aja. Karena etis dong gitu. Nah, ini kan mumpung Desember ya Mas, masa-masa Natal gitu buat teman-teman yang Kristen, Katolik gitu, lagi menjelang merayakan Natal lah gitu. Kamu menjelang Natal gini yang paling diingat soal Natal tuh apa? Kan ini biasanya masa-masa mau libur sekolah juga kan buat teman-teman tuh. Oh ya, beberapa belum. yang masih kuliah atau sekolah kan masih liburan ya, liburan semester. Tapi ujian dulu terus remedial dulu kan sesinya. Kalau nah, aku ingat apa ya, kalau akhir tahun tuh biasanya emang udah nyantai, chill gitu. Kalau keluarga aku biasanya emang akan kumpul bareng di rumah gitu, terus masak-masak, makan bersama. Kayak itu sih. Tapi aku yang paling ingat tuh sebenarnya malah Home Alone sih Mas. Ya nggak sih, iya. kamu pas kecil gitu, pas Natal gitu sering Iya, kalau di nonton TV Home Alone kan kan pasti setelin itu kan. Cuman aku kayak nggak terlalu Into suka ya. film itu ya. Kayak Padahal seru. nggak relate. Di sana dingin, di rumahku panas banget. Nggak ngerasain salju kan Oh, kita di nggak sini ngerasain salju, soalnya, nggak ngerasain gitu. ditinggal juga. Jadi kayak nggak terlalu dekat lah buat aku. Oke. Tapi aku harap nuansa Natal apa ya tahun ini tuh jauh lebih menyenangkan sih. Soalnya kalau mau kita callback ke masalah perang takjil kemarin itu, inget gak ya teman-teman pas lagi pada puasa? Oh iya. Itu kan lucu banget ya, kan rebutan takjil tuh Ya. kan, rebutan takjil, terus Nah, malah itu dihabisin sama temen yang Ah. Kristen lagi kan, kayak ini gimana sih orang-orang padaan gitu. Itu lucu sih tapi. Lucu kan? Tapi memang dulu waktu aku kuliah, ya kebetulan kampusku negeri kan. Jadi waktu teman-temanku puasa terus cari takjil itu aku juga diajakin. Bahkan kadang aku yang ngajak. Karena di Jogja sih itu tuh ada beberapa masjid besar yang kayak ada list menunya tuh, setiap harinya takjilnya apa. Jadi aku ikut meramaikan aja. Cuman kalau yang belakangan kayaknya over deh. Cuman Iya. di sisi lain mungkin ada yang ngelarisin juga ya. Bukan yang ya gitulah, pokoknya harusnya semua pihak diuntungkan. Cuman stok jadi menipis. Betul, dan katanya tuh udah ada yang nyindir-nyindir gitu di sosial media kayak ini udah mau Natal nih gitu, apa bales kita habisin takjilnya teman-teman yang Kristen, terus pada pullback, pada mundur gara-gara takjilnya katanya mahal. Oh iya. Tapi ya sebenarnya nggak dibilang mahal juga nggak sih, cuma kan kayak biasanya kue kering ya teman-teman, kue kering kan ya biasanya. cukup 50 ribuan mungkin satu Kastengel. kali, kastengel lidah kucing ya, Yes. favorito gitu. Ya biasanya kayak gitu-gitu kan. Cuman ya aku harap nuansa Natal tahun ini menyenangkan lah buat semua teman-teman yang merayakan dan tidak yang merayakan juga gitu. Tapi kamu sering ini nggak sih? Sering Sorry. sering ke ini nggak sih Mas mall pas Natal? Itu kamu pasti lihat Sinterklas kan, Ya, ada dan om-om gendut. ornamen gitu Natal. Ya. Sinterklas nggak tahu ya, makin hari makin langsing menurutku. Oh iya. Iya, castingnya jarang pakai yang om muda Iya, gendut tapi gitu kan loh. biasanya diisiin ini kan, diisiin Dakram. bantal-bantal gitu. Iya.
DC Wonderland. Dakron ya, benar. Benar. Nah itu, tapi kamu tahu nggak di balik keseruan Natal dan identikan Sinterklas nih ya, biasanya Natal ya gitu, merayakan Natal. Itu tuh ada sosok menyeramkan yang selalu nemenin Sinterklas sebenarnya. Pit hitam. Pit hitam bisa, tapi yang kita akan bahas hari ini adalah Krampus. Sebelum aku masuk lebih jauh ya bahas Krampus, kamu pasti pernah dengar juga dong pas kecil kita nggak boleh ngelayap pas maghrib karena nanti diculik sama wewe gombel, ya nggak? Kamu pernah digituin nggak sama keluargamu atau mungkin teman-temanmu cerita pernah digituin? Sebenarnya nggak ngelayap sih, cuman kayak dibilangnya cuman kamu jangan nakal soalnya wewe gombel suka anak nakal. Jadi mungkin gitu dibelokkan ya ceritanya. Ya meskipun pada kenyataannya wewe gombel tidak jahat ya, malah kan kayak nyuliknya pun buat anak-anak yang malah ditelantarin sama orang tuanya sebenarnya. Tapi memang konsep Krampus ini tuh mirip sama wewe gombel. Krampus ini tuh datang buat nyulik anak-anak nakal, nangkepin anak-anak nakal gitu. Jadi kayak antitesisnya si Sinterklas. Kalau Sinterklas kan pas Natal itu bagi-bagi hadiah nih. Krampus enggak. Anak nakal bakal diambil terus dibawa sama dia. Kayak gitu. Aku penasaran dengan si Krampus ini, mungkin kamu bisa menceritakan lebih lanjut setelah ini. Nah, ya. Karena aku cuma tahu pit hitam sejauh ini. Jadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Mitosnya, Krampus ini bisa dibilang sebagai iblisnya Natal. Nah, originnya Krampus sendiri itu sebenarnya dari legenda di Jerman pada sekitar abad ke-12. Nah, di sana mereka percaya kalau di awal bulan Desember, anak-anak itu akan mendengar suara dan kedatangan dari sosok berbulu hitam besar, terus ada tanduk dan taring yang panjang, dan sosoknya ini bakalan masuk ke kota-kota lah. Nah, sosoknya ini tuh bawa sekumpulan kayak stick, bisa dibilang stick atau tongkat ya, dan bahannya tuh dari kayu birch. Nah, si tongkatnya ini digunain buat mukul anak-anak yang nakal. Lebih tepatnya lagi tuh sebenarnya ini originnya dari pegunungan Alpine ya, legendanya gitu. Mereka percaya kalau misalnya pas awal bulan Desember itu si Krampus ini bakalan masuk ke kota-kota, diem-diem nangkepin si anak-anaknya ini, terus dibawa sama dia. Tebak, dibawanya kemana? Sebentar, aku jadi lihat artikel kemarin nih. Dibawanya ke underworld. Yes. Neraka. Berarti benar. Jadi nih, aku tuh kemarin ada baca dikit kan tentang itu si Krampus. Jadi ada yang bilang kalau Krampus ini anaknya Hel. Benar, Hel. Queen of the Underworld. Yes. Itu mitologi Norse kan? Iya. Nordic mythology. Benar. Gitu. Nah, katanya tuh memang Krampus ini anaknya Hel atau Hela gitu. Ada penyebutan yang berbeda ya. Dan sebenarnya namanya Hel itu sendiri ya dari nama tempat yang ditinggalin, Helheim. Ya, benar. Jadi kan si Hel atau Hela ini kan menurut mitologi Nordik adalah penguasa dunia bawah. Mereka sendiri juga percaya kalau orang nih pas meninggal ya mas, pas meninggal itu dalam posisi misalnya kesatria kan meninggalnya terhormat gitu ya, gitu, berjasa lah buat negaranya dia gitu. Itu tuh meninggalnya akan masuk ke Valhalla gitu. Tapi buat orang-orang yang jahat, terus orang-orang yang sakit ya memang karena umur aja, ya itu pasti akan dibawa ke tempatnya Hela. Nah, kamu pernah nonton film Thor yang Ragnarok gak sih mas? Belum ya? Nah, itu kalau di Thor Ragnarok ya, ini sebenarnya Hel tuh ada tuh di filmnya Thor Ragnarok, ada penggambarannya lah gitu. Dan memang di film Thor yang Ragnarok itu tuh si Hela diceritakan sebagai super villain sih. Jadi porsinya di situ sebagai super villain dan adalah kakak dari Loki dan Thor. Jadi dia malah anak sulungnya Odin. Kalau di situ. Meskipun pada kenyataannya menurut mitologi Nordik si Hela ini malah anaknya si Loki sebenarnya gitu. Dan sebenarnya cukup berbeda ya penggambarannya Hela di Thor Ragnarok ini gitu. Jadi meskipun si Hela ini adalah dewi kematian ya bisa dibilang, Hela ini bukan berarti ketika ada orang masuk ke neraka, ke underworld itu dia bakalan
kayak menyakiti orang itu, enggak. Dia malah bakalan disambut sama si Helaya sendiri karena kayak anggapannya tempat peristirahatan terakhir kan, tetepan. Terus ya udah akhirnya dibuat nyaman juga karena mereka akan benar-benar selamanya di situ gitu. Tapi memang jiwa-jiwa mereka tuh nggak akan terlihat sama orang-orang yang hidup. Jadi definisi yang memang jiwa-jiwa yang ya? jiwa-jiwa yang tertanam di kubur gitulah istilahnya. Oh, seru. Ya, makanya aku tahu beberapa hal tentang mitologi Norse ya. Jadi sebenarnya emang Ragnarok itu harusnya tokoh utamanya adalah Surtur, dia yang jadi pemicu Ragnarok. Iya, yang bikin jadi kacau kan. Raksasa apinya tuh. Terus ada satu lagi itu Fenrir, anaknya Loki, serigala. Jadi sebenarnya yang kayak sering disebut sebagai antagonis di dalam epos Ragnarok, mitologi Norse itu ya dua orang ini. Surtur sih utamanya, karena semua orang takut kepada Surtur, bahkan Odin. Bahkan Odin, bener-bener. Gitu. Tapi aku dapat hal menarik sih dari mungkin sedikit banyaknya mitologi Norse dan Yunani itu adalah singgung-singgungannya dikit gitu. Dan ini sih kayak di Yunani itu ada Persephone. Dia juga dewi kematian gitulah. Dia kayak Persephone, oke. Parah banget spellingnya. Persephone, oke. Iya, Persephone. Persephone. Ya, benar-benar. Gitu kan. Oh ya, anaknya Zeus kan ya dia. Yang nyamber itu. Iya, yang petir. Betul. Jadi dia tuh memang Queen of the Underworld juga, dewi kematian ya, yang seperti kita tahu. Tapi dia tuh akhirnya rule Underworld karena bukan ditahbiskan ya, bukan dilantik, tapi karena dia tuh diculik oleh God of the Underworld. Hades. Nah, jadi Hades itu emang menguasai alam kematian itu juga kan, dan di sana itu dia menculik si Persephone, ayo sini ke domainku, di dunia gua aja. Terus disuguhin dong kan, dapat tamu. Diambilkanlah buah delima. Kalau di makanan atau minuman ya pomegranate, itulah itu delima itu. Terus disuruh makan buah yang ada 6 bijinya. 6 bijinya itu juga harus dimakan oleh Persephone. Tanpa disadari itu ternyata mengikat Persephone di dalam Underworld selama 6 bulan. Gitu. Jadi 6 bulan. Dan sebetulnya ya ikatan ini tuh tidak direstui oleh orang tua Persephone bernama Demeter. Ibunya. Nah, Demeter ini itu dewi kayak agrikultur, terus bumi, apalagi ya? Yang harvest gitu kan? Iya, pokoknya yang berkaitan dengan cocok tanam lah, agrikultur bisa membenarkan ya. Nah, jadi di saat si Persephone ini terikat 6 bulan di neraka, di Underworld, itu Demeter akan sedih. Kayak seorang ibu yang anaknya merantau kan, dia 6 bulan jadi agak bad mood kan. Jadi dia nggak ngurus bumi. Nah, ketika si Persephone di Underworld, Demeter malas ngurus bumi, yang terjadi adalah musim dingin. Nah, ketika kontrak 6 bulannya selesai, berarti kan boleh pulang tuh si Persephone. Dia pulang ke Demeter senang. Maka musim semi. Oh, jadi dia menceritakan cycle of season juga ya sebenarnya kan. Betul, ternyata ada keterkaitannya kayak itu. Karena mungkin ada beberapa epos lain yang menceritakan ketika satu dewa atau dewi Yunani terbunuh, segala hal yang dibawa kendalinya itu akan berantakan. Kayak ada penggambaran Poseidon dibunuh, tsunami. Terus Helios mati, dunia gelap. Helios itu tuh matahari, bener. Gitu. Seru juga tapi ya, tadi kan kita malah dari mitologi ya Alpine, terus geser ke Nordik, geser lagi ke Yunani kan gitu. Tapi after all aku percaya mereka semua ini sebenarnya makhluk mitologi aja. Kalau kamu percayanya sebenarnya bener gak sih ada sosoknya mereka itu? Dan kayak misalnya Krampus karena penggambarannya kan kayak iblis ya mas. Aku jadi kayak kepikiran sebenarnya apa jangan-jangan Krampus ini ada kayak padanan tokoh nyatanya gitu. Apakah memang dia sebenarnya memang iblis ya as in iblis gitu, atau memang ya udah sesimpel makhluk mitologi gitu. Mungkin ya kayak dewa-dewi yang kita tahu ini gitu. Nggak tahu ya, mungkin untuk menjelaskan ini aku kayak lebih ada istilahnya two sides of the same coin tuh loh. Jadi kayak misal ini koin Natal, ada Sinterklas, ada Krampusnya. Tapi kalau mitologi kayak yang tadi ya, misal ini koin kematian, ada si Hel dan ada Hades misalnya. Ya aku beranggapan mereka ada beneran apa enggak, aku hanya menganggap itu sebagai
penggambaran untuk sesuatu juga tuh sebenarnya. Ya. Lagi pula kan sebuah konsep ya, sebuah konsep ya. Pun kan orang-orang dulu kayak ya mereka mau percaya apalagi kecuali itu loh. Jadi kan kayak mereka gitu. Ya orang-orang selalu harus punya sesuatu untuk dipercayai kan. Makanya jadi kayak ya it's okay lah. Cuman mungkin Santa Claus itu based on tokoh nyata kan. Setahu ya. Jadi ada salah satu tokoh di agama Katolik itu bernama Santo Nikolaus. Nah, itu yang dijadikan role model prototype untuk Sinterklasnya adalah Santo Nikolaus ini karena Santo Nikolaus dikenang dan dikenal sebagai pelindung anak-anak gitu. Oke, jadi Sinterklas dari Santo Nikolaus. Ya. Saint Nikolaus. Iya, Saint Sinterklas Klaus gitu kan. Jadi Sinterklas. Tapi make sense, maksudnya penamaannya jadi make sense tuh loh. Aku mau ngiyain tapi malu kayak gimana ya? Tapi beneran kayak Klaus gitu. Ya. Klaus. Ya sejauh yang kami tahu seperti itu. Mungkin teman-teman punya sumber yang lain itu juga tidak masalah. Mungkin bisa ya berbagi ya memang juga. Harus kita kritik sebuah pendapat tuh kan. Nah, penggambaran Sinterklas itu kan sebenarnya kayak om-om baik hati yang suka berbagi ya. Jadi kan kayak ini menurutku adil nggak adil sih, kenapa penilaiannya setiap setahun sekali gitu loh kan. Setahun kemungkinan kita bikin salah banyak banget ya. Kalau cuma sebulan sekali kasih hadiahnya kan mungkin akan lebih banyak anak baik tuh loh. Ya rewardingnya ya. Ya. Cuman mungkin justru itu yang memotivasi anak-anak buat ya tetap berbuat baik lah gitu. Apalagi kan kayak rewardnya gift gitu kan. Anak kecil pasti senang banget tuh dikasih kado. Jadi ya semangat Natal, spirit Natal gitu. Ditanamkan anak-anak gitu. Ya mungkin motivasi untuk merayakan ya. Jadi akan dapat hadiah lewat serobong asap dimasukin ke bukan sepatu sih, kaos kaki nggak sih? Kaos kaki, oh ya kaos kaki rajut gitu. Itu memang untuk hadiahnya. Cuman ya kalau tentang Krampus ini sebenarnya penggambarannya dia tuh cukup satanik nggak sih, kayak lagu-lagu satanik gitu. Tapi kayak kambing-kambing satanik gitu kan. Benar. Walaupun apa ya? Lagi-lagi ya penggambaran hanyalah penggambaran sih buatku. Karena emang kamu expect nih lihat Sinterklas dia orang yang baik dengan bentuknya kayak itu. Iya lagi. Aku beranggapan dia orang yang tua. Jadi kayak nggak ngapa-ngapain terus sebenarnya tuh. Kayak Iya, maksudnya kayak yang ya kakek-kakek pencerita loh yang suka ngobrol aja. Tapi kan nggak expect mungkin ya akan ngasih apa. Ya perspektif gitu aja kan. Bener. Nah, tapi Krampus ini uniknya dia tuh masih dirayakan di Austria. Oh, jadi sampai sekarang ya berarti ya. Masih. Dan di Austria itu disebut dengan Krampus Day. Krampus Day. Ya. Oh, aku pernah dengar juga Krampus Night atau Krampus Nacht. Bagaimana ya bacanya? Pakai bahasanya Jerman. Ya, Austria sedikit banyak terpengaruh dengan bahasa Jerman juga. Jadi pengucapannya harusnya mirip-mirip. Nacht. Ya. Nah, itu. Emang kayak bener aja. Berasa ngajarin. Kan sambil belajar kita semua. Jadi ketika Krampus Day itu akan ada orang-orang yang dress up atau berkostum sebagai Krampus. Fancy. Dia akan lari-lari di jalanan. Ya nyenggol lagi. Nah, dia akan lari-lari di jalanan terus bawa tongkat stick gitu dari ya mungkin kayu birch juga. Oh, sama ya gitu. Ya, atau di Indo disebutnya burja, tapi birch itu endemik Inggris. Endemik Inggris. Gitu. Oke. Nah, buat mukulin anak-anak bandel sepertinya, atau mungkin nggak tebang pilih, jadi semua anak-anak dipukulin juga bisa. Karena kan emang festival yang dirayakan bersama ya. Jadi mungkin emang kita cari serunya, funnya, jadi siapapun pasti bisa kena. Kayak mungkin di Spanyol ada festival yang lemparin tomat gitu, itu kan nggak tebang pilih, siapa yang kelihatan lempar. Oh iya, tapi akhirnya gitu mereka kan mandi tomat juga kan tuh ujung-ujungnya. Nah, ini tuh nih, aku udah nyiapin, pernah aku kemarin udah aku cari kan. Jadi ini festival ini sempat jadi masalah, dikutip dari website The Guardian dalam artikel berjudul Austria Struggles with Marauding Krampus Demons Gone Rogue di Carinthia. Benar kan Carinthia? Nah, jadi banyak sekali insiden menjelang Krampus Day itu, dan ada satu orang yang dipukul di muka pakai tongkat dari kayu birch. Nah, dan anak berumur 11 tahun yang ditemukan mengalami bekas luka di paha sampai berdarah. Otomatis kan kalau benda tumpul sampai berdarah kan nggak cuma sekali, berulang, lecet, friction dengan kayunya terus jadinya berdarah. Jadi kayak The Purge gitu nggak sih, Mas? Jadi kayak aku jadi keinget The Purge, sumpah. Tapi ini versi yang lebih light ya, lebih mungkin light yang ya, lebih dikondisikan ya. Kalau Purge kan bisa langsung dador gitu, semua orang sembunyi kan. Tapi Purge cuma film kan? Atau itu emang ada kejadian nyatanya? Aku nggak tahu deh, tapi aku kepikirannya malah filmnya doang sih. Oke, mungkin bisa kita bahas ya selanjutnya. Apakah Purge itu based on true story atau hanya film? Benar.
tapi mengerikan sih, maksudnya membayangkan iblis berjalan-jalan di jalan rayaku gitu, terus tiba-tiba gitu kan, ngeri Iya banget. sih, emang iya. Cuman kan beberapa orang juga takut sama badut ya. Aku takut. Nah, maksudnya kan badut buatku lucu banget Enggak. bentuknya. Dia lari-lari itu lebih lucu karena kan dia perutnya gendut kan biasanya kostumnya, jadi kayak tahu gak sih? Enggak, senyumannya tuh penuh makna. Mungkin buat teman-teman yang takut badut juga pasti relate lah, kayak rasanya tuh kalau malah badut ya, itu tuh senyumannya tuh kayak yang kayak ada arti tersendiri tuh loh, kayak enggak banget lah pokoknya. Tetap aja, tapi entah badut entah Krampus menurutku tetap nyeremin ya gitu penggambaran ya bagiku pribadi gitu. Dan yang menarik sebenarnya bukan cuma di Austria aja. Kalau di Indonesia sendiri perayaan Natal kan biasanya juga ada Sinterklas tuh, tapi bukan sama Krampus, tapi sama pit hitam, kebanyakan. Pit hitam. Ya makanya aku tanya pit hitam. Iya kan? Oh ya. Di beberapa teman-temanku juga di gerejanya tuh pasti biasanya ada foto booth sama Sinterklas terus sama pit hitam itu sendiri gitu. Dulu waktu aku kecil di gereja kayak ada yang kayak semi teater gitu, pentas gitu kan, yang anak-anak kecil. Itu ada yang berperan sebagai pit hitam. Terus? Ya kasihan aja. Kenapa? Dihitam-hitamin. Oh iya benar-benar ditemin-temin, benar-benar. Temen-temenku pernah tuh ngefotoin kayak gitu juga. Makanya. Nah makanya, cuman waktu itu biasanya ya, kalau di acara-acara gereja si orang tua kan pasti bakal ngajak anaknya buat foto butuh, ngantri. Nah nanti pasti ada pit hitam tuh di samping Sinterklasnya. Mesti yang bakalan diceng-cengin, yang disengin. Tuh, kamu nakal kan, kamu sering gini-gini, udah sana, ini diambil aja pit hitam, diambil aja gitu. Pasti ntar ada yang nangis lah, ntar ada yang nggak mau gitu. Tapi bisa bikin trauma nggak sih kayak gitu? Ya. Yang trauma pit hitamnya mungkin ya. Dia jadi ngerasa nggak diterima masyarakat tuh loh. Stereotip yang kejam ya. Iya sih, sebenarnya. tapi ya. Cuman emang aku sempat baca karena penggambaran pit hitam yang mungkin terlalu negatif ya gitu. Ini kan sebenarnya pit hitam ini juga dikenal sebagai company-nya dari Saint Nicholas tadi gitu. Oh, memang menemani Saint Nicholasnya sendiri. Aku nggak begitu familiar tentang Saint Nicholas, tapi aku tahu beberapa soal sosok-sosok yang akhirnya dikira sebagai bestinya lah gitu, maksudnya teman yang selalu menemani. Nah si pit hitam ini kan salah satunya gitu. Cuman karena penggambaran pit hitam yang akhirnya selalu dipandang negatif, akhirnya dibikin lebih cheerful yang berwarna gitu. Jadi biar orang-orang tuh nggak takut sama pit hitam gitu. Kayak diskriminasi tuh loh jadinya gitu. Kayak, Pit hitam lives matter. pokoknya gitu deh. Yap, itu dia pembahasan soal Krampus yang katanya iblis Natal yang menyeramkan. Padahal menurutku sebenarnya Krampus lucu sih. Aku tuh habis mau beli kaos yang ada gambar Krampusnya. Oh, yang Itu, kamu sempat cerita. ya, terus di belakangnya ada tulisan Satan loves children. Ngeri banget nggak, Mas? Tolong itu nggak ada lucu-lucunya, Mas. Tapi gambarnya bagus, Referensi desainnya doang. bagus, sumpah desainnya bagus. Oke, Jadi desainnya secara ya, Krampusnya itu sendiri ya, betul. penggambarnya ya. Di balik ya animo Natal yang selalu menyenangkan, ternyata ada sosok yang sering disalahkan untuk menyeramkannya Natal ya. Kita melihat ada Krampus dan ya pit hitam nggak salah, cuman stereotip sih. Aku berjuang untuk harkat dan martabatmu pit hitam. Betul. Kayak itu. Dan menurutku pembahasan hari ini seru sih, karena kan awalnya ngomongin Krampus nih, geser ngomongin tadi kan mitologi Nordik, dari situ nyinggung-nyinggung Marvel dikit juga lah tuh malahan, terus sama bahas mitologi Yunani, terus sampai akhirnya kita bahas ternyata Krampus sampai sekarang masih dirayakan gitu. Itu semalam sebelum perayaan Santo Nicholas kalau nggak salah tuh, aku pernah baca juga gitu. Jadi kan tanggal 5-nya itu Krampus Day, Krampus Night. Okay. Tanggal 6 itu memang kayak perayaannya si Saint Saint Nicholas Nicholasnya itu sendiri gitu. Itu emang mungkin teman-teman Kristen atau Katolik paham kalau itu Advent pertama nggak sih kalau itu? Itu minggu pertama, iya mau Ya, masuk Advent pertama ya, deh kalau nggak salah. itu. Memang dalam rangka merayakan Natal juga, jadi timelinenya itu. Bener-bener. Tapi aku suka deh, maksudnya pembahasan hari ini tuh kayak yang kamu bilang, yang koin, kalau koin tuh ada dua sisi gitu loh. Jadi memang sebenarnya si Sinterklas dengan Krampus ini kayak Paket jadi Natal. iya paket sebuah duo Natal tuh loh, yang mengajarkan bahwa ya ada kebaikan ada keburukan gitu. Tapi ya kalau bisa sih yang baik-baik aja gitu kan. Dan mungkin ingetin ke kita semua juga ya, entah yang mungkin yang Katolik, Kristen, mungkin yang agama lain juga, teman-teman yang lain itu juga ya udah entah 1 tahun terakhir atau bahkan ke tahun-tahun depannya, ya mari kita bersikap yang baik-baik juga aja, menjauhkan diri dari yang buruk-buruk, dan nggak buat anak kecil aja, tapi ya buat kita ini, manusia-manusia dewasa ini yang penuh dengan dosa. Tapi ya kan? Iya sih. Ya sih gitu. Ya emang apa ya? Mungkin analogi dua sisi sekeping koin itu banyak berlaku ya, karena bisa dibilang itu jadi
kayak bayangan atas keseimbangan di berbagai ranah atau loh. Kayak Natal ya ada si Krampus, ada Sinterklas. Terus mungkin di Tionghoa kita mengenal ada Yin and Yang. Kalau di Avatar The Legend of Aang itu lele. Ya kan, lele Yin Yang itu kan. Terus apa lagi ya yang resemblance, balance kayak itu tuh. Banyak gak sih sebenarnya? Aku cuma tahu sama Yin sama Yang nih. Oh, cuma sampai situ aja. Cuma tahu aja. Aku mau ngomong deh. Apa? Ini kalian kalau nonton sampai menit segini dan kalian belum subscribe itu kalau nggak keterlaluan banget sih namanya. Jadi kalian buruan harus subscribe, ada di sini atau di sini, kalian bisa pilih yang manapun. Yang penting kalian subscribe dan jangan lupa dukung kita terus dengan follow Instagram kita dan juga TikTok kita, yaitu Podcast Opsan dan Podcast Obrolan Santai. Iya, aku hafal teman-teman. Akhirnya biasanya Aldo yang ngomong soalnya. Dan teman-teman yang merasa ingin dibacakan ceritanya, ingin dibawakan di panggung kelam ini, bisa kirimkan ceritanya kemana, Prita? Ke arsip cerita ktj@gmail.com gitu. Jadi jangan lupa teman-teman, kita tetap akan membacakan cerita dari kiriman teman-teman gitu. Tapi in the meantime kita juga akan bahas case-case kayak gini. Jadi mungkin teman-teman kalau punya saran mau apa nih yang dibahas, boleh banget di kolom komentar. Terus dari episode-episode ini siapa tahu kalau kalian punya perspektif lain boleh share ke kita juga, nanti kita balesin kayak gitu. Oke, mari kita akhiri obrolan hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan.